warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arizatul Rizkayah, mahasiswi semester 6 kelas MTI-D. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya bahas mengenai artikel saya yang berjudul Pelatihan Menjahit dalam Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan. Lalu, kenapa sih saya mengambil judul ini? Karena selain menjahit itu adalah pekerjaan saya saat ini, menjahit merupakan salah satu pekerjaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, khususnya kaum wanita. Bahkan di lembaga-lembaga pendidikan formal pun juga ada yang mengkhususkan di bidang keterampilan jahit-menjahit. Selain itu, menjahit juga merupakan salah satu usaha atau bisnis yang tidak ada matinya. Kenapa? Karena berkaitan dengan kebutuhan primer manusia akan pakaian. Maka dari itu, dengan adanya pelatihan menjahit diharapkan dapat meminimalisir tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, pelatihan menjahit di sini merupakan bagian proses pendidikan yang di dalamnya terdapat proses pembelajaran. Diselenggarakan di luar sistem sekolah dengan jangka waktu yang relatif singkat dan lebih menekankan pada praktik daripada teori. Nah, di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan menjahit, yang kedua strategi wirausahaan menjahit, dan yang ketiga yaitu dampak pelatihan menjahit terhadap kewirausahaan. Oke, yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan menjahit. Nah, tentunya teman-teman di sini sudah pada tahu kan kewirausahaan itu apa, kemudian menjahit itu apa, karena dua kata ini sudah tidak asing lagi bagi kita dan sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Tutup poin saja. Jadi kewirausahaan menjahit adalah usaha kreatif yang dibangun berdasarkan keterampilan jahit-menjahit untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang lain, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, dan menciptakan lapangan kerja serta hasilnya bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua yaitu strategi wirausaha menjahit. Nah, sebelum kita memulai wirausaha menjahit, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama yaitu skill atau kemampuan. Nah, alangkah baiknya mulailah untuk belajar menjahit, karena menjahit bukan hanya perkara menyatukan dua potong kain menjadi satu semata. Akan tetapi pada prosesnya kita harus memiliki kemampuan khusus menjahit, seperti mendesain pola, kemudian menggunting bahan, dan mengobras. Nah, dalam proses menjahit diperlukan tingkat ketelitian dan daya imajinasi yang tinggi, terutama pada saat proses pembuatan pola, karena tahap ini merupakan tahap awal yang akan menentukan layak tidaknya pakaian tersebut dapat dipakai. Selain itu, dalam proses menjahit juga dibutuhkan tingkat kerapian dan ketelitian yang tinggi yang merupakan aspek paling menentukan hasil kualitas jahitan. Karena jika tidak rapi, maka akan berdampak jatuhnya mutu pakaian. Kemudian yang kedua yaitu hal yang perlu kita persiapkan yaitu modal atau dana. Nah, dalam suatu usaha atau ketika kita ingin membangun bisnis, tentunya pasti butuh modal. Nah, modal di sini berfungsi untuk membeli peralatan menjahit untuk membuka rumah jahit seperti mesin jahit, mesin obras, kemudian mesin zigzag, benang, gunting, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini yang perlu kita alokasikan minimal 2 sampai 4 juta.
Tentunya tergantung dari kualitas peralatan yang akan kita beli nantinya. Kemudian, yang ketiga, hal yang perlu kita persiapkan yaitu tempat. Kita tidak perlu sewa tempat, akan tetapi kita bisa memanfaatkan ruangan kosong yang ada di rumah kita sendiri. Karena ini akan membuat lebih kita nyaman, lebih enak, selain memangkas biaya operasional. Kita akan lebih leluasa mau menggunakan ruangan itu seperti apa. Seperti profesi lainnya, menjadi penjahit itu juga memiliki saat-saat yang menyenangkan, resiko serta situasi yang menyusahkan. Akan tetapi, jika kita merencanakan dan mempersiapkan untuk menjadi penjahit yang baik, maka akan menurunkan resiko lebih besar sambil meningkatkan peluang untuk sukses. Adapun langkah-langkah dalam membangun usaha menjahit, yang pertama yaitu mampu menerjemahkan keinginan konsumen. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan pesanan tepat waktu. Nah, ketepatan waktu di sini merupakan hal yang perlu kita perhatikan karena ada kalanya seseorang penjahit tidak bisa meninggalkan orderan yang mereka terima sesuai waktu yang telah diberikan oleh konsumen. Maka dari itu, seorang penjahit juga harus pintar-pintar memanage waktu. Kemudian yang ketiga yaitu selalu siap memberi perbaikan kalau konsumen masih kurang puas. Kemudian selanjutnya yaitu selalu membuat inovasi baru dalam hal mode pakaian dan mengikuti perkembangan dunia fashion. Selanjutnya, menjaga kualitas jahitan agar tidak kalah saing. Nah, pelanggan di sini biasanya akan mencari penjahit yang kualitas jahitannya bagus, sehingga pakaian yang dijahit tersebut nyaman dipakai, nyaman dilihat. Kemudian, berawal dari menjahit, kita bisa membuka butik sendiri nantinya. Karena itu, penting untuk menentukan sejak awal target pasar dan konsumen yang diinginkan. Selanjutnya yang terakhir, selalu belajar dan terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjahit. Yang penting kita selalu yakin dan terus melangkah. Dan kita masuk pada pokok bahasan yang ketiga yaitu dampak pelatihan menjahit terhadap kewirausahaan. Nah, dampak pelatihan menjahit di sini peserta akan memiliki dampak sosial seperti perubahan sikap, perubahan pengetahuan, perubahan keterampilan dan juga pola pikir. Selain itu juga berdampak terhadap ekonomi suatu bangsa Indonesia, yaitu memberikan pertumbuhan dan kesejahteraan suatu bangsa yang secara tidak langsung kita membantu pemerintah untuk meminimalisir angka pengangguran dengan memberikan bekal keterampilan terhadap peserta, serta dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri seperti pengeluaran dana berkurang karena kita bisa membuat pakaian sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.